rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang salat Jumat yang berbahagia, mari kita penuhi rukun salat Jumat kita dengan khutbah, dua khutbah singkat. Dan mari kita penuhi pula rukun khutbah agar khutbah dan salat Jumat kita ini sah dengan mendengarkan sesuatu yang rutin tapi harus didengarkan, yaitu mari kita jaga, pelihara dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita jaga, pelihara dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslim. Takwa definisinya sudah sering, tapi takwa itu dimensinya ada dua. Satu, amanu, beriman, percaya penuh atas kekuasaan Allah yang Maha. Yang kedua, amilus solihat. Ada orang beriman tapi tidak beramal soleh, berarti itu tidak takwa, ya hanya beriman saja. Oleh sebab itu selalu dikaitkan amanu wa amilus solihat. Iman, percayaan dalam hati, yang kemudian diucapkan dengan lisan, wa amilus solihat, diamalkan perintah-perintah Allah itu dengan seluruh kesungguhan. Itulah takwa. Oleh sebab itu, maka kemudian takwa itu bisa dilihat mempunyai dua dimensi. Ibarat orang berperang, orang bertakwa itu mengandung dua dimensi. Ketika Rasulullah menerima rombongan sahabat yang pulang dari perang Badar dan mengalami kemenangan yang luar biasa, maka dalilnya sudah jelas bahwa sekelompok orang kamen fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biidznillah innallaha ma'as-sabirin. Sekelompok kecil orang banyak di dalam sejarah kehidupan dunia, sedikit orang bisa mengalahkan orang banyak. Karena yang sedikit orang itu bernilai air yang mengalir dan menentukan arahnya sendiri, sedangkan selebihnya adalah buih. Nah, oleh sebab itu, hadirin sekalian, perang Badar itu contoh bahwa kelompok orang yang tangguh, sabar, itu bisa mengalahkan orang yang jauh lebih banyak, 300 banding 1.200 konon. Tetapi ketika kaum muslimin pulang dengan gembira, kita menang. Rasulullah mengatakan, ya boleh kamu bergembira sekarang, tapi jangan terlalu bergembira. Karena perang yang lebih besar harus kita hadapi dari sekarang adalah perang melawan diri kita sendiri. Perang melawan hawa nafsu. Itulah sebabnya lalu saya katakan tadi, ya perang itu ada defensif. Defensif itu adalah bertahan. Tapi orang bertahan, kalau bertahan terus, tidak ofensif juga, hanya menunggu kehancuran. Oleh sebab itu, kalau dikatakan defensif, bertahan itu hidup berhati-hati. Sehingga suatu saat, Ubay bin Ka'ab
berdialog dengan Umar bin Khattab. Kata Umar, sahabat Ubay, takwa itu apa? Wama huwa takwa. Ubay tidak menjawab tapi bertanya balik. Hal salak tatawi kon dasau. Umar, kamu pernah enggak berjalan di tempat, di tepi jurang yang banyak kerikil dan sangat membahayakan bagimu berjalan di tepi jurang? Umar menjawab, bala, ya, saya sering berjalan di situ di tempat-tempat berbahaya. Wa madza sunata? Kata Ubay, terus kamu gimana? Ya saya syamir tu wajatahatun. Saya berjalan berhati-hati tapi tetap ingin mencapai tujuan itu. Nah, itulah definisi takwa. Hati-hati. Kamu harus punya pertahanan yang kuat, defensif. Karena di dalam hidup ini kamu akan banyak godaan. Bisa godaan kekayaan, bisa godaan tahta, bisa godaan wanita, bisa godaan apa saja. Jangan dikira kemiskinan itu bukan godaan. Jangan dikira kekayaan dan jabatan itu bukan godaan. Tapi itu semua adalah tepi jurang yang membahayakanmu. Sehingga kalau engkau ingin hidup bertakwa, bertahanlah kamu dari semua godaan itu. Karena begitu engkau salah di dalam godaan itu, engkau akan tersandra. Terutama kalau dalam kehidupan sosial politik, Anda salah sekali tersandra. Pertama takut, yang kedua tidak akan bisa berbicara benar. Karena dia sendiri tidak benar. Oleh sebab itu, bertahan itu menjadi penting. Itulah sebabnya, kata Rasulullah tadi, perang itu melawan hawa nafsumu agar bisa bertahan terhadap berbagai godaan. Tetapi bertahan tidak cukup. Bertahan tidak cukup. Ia harus ofensif juga, ibarat orang berperang. Ofensif apa? Menyerang. Karena kalau kamu hanya bertahan ya mati. Bertahan terus itu mati. Menyerang. Nah, menyerang itu artinya amal soleh. Selalu berbuat baik, memperbaiki kehidupan diri sendiri dan kehidupan masyarakat kita. Itu namanya ofensif. Ada orang sengsara, dibantu. Ada orang punya satu kebutuhan di mana kita bantu. Melihat masyarakat perlu pertolongan, dibangun secara sosial, ekonomi, dibantu. Nah, itu namanya ofensif. Selalu berbuat baik, bukan hanya diam. Diam itu bagus enggak? Bagus. Tetapi bagus itu baru separuh dari kebagusan seorang yang takwa, dari kebaikan orang takwa itu. Yang kedua adalah amilus sholihat. Amilus sholihat itu bentuknya apa? Ibadah ritual, sholat kayak sekarang ini, amilus sholihat. Dan ada ibadah sosial. Sesudah keluar dari masjid ini, Anda tetap baik seperti yang disumpahkan di dalam sholat. Apa yang Anda disumpahkan di dalam sholat? Misalnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu saya akan berbuat baik. Tapi di situ ada ihdinas siratal mustaqim yang wajib dibaca oleh setiap orang sholat. Kalau inna sholat itu doa iftitah itu kadang-kala dibaca dengan kalimat lain. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim itu sumpah kita dan permohonan kita. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Benar secara agama, benar secara hukum negara. Oleh sebab itu, mari kita satu berbuat jujur, berbuat baik kepada sesama, menolong. Banyak sekali bentuk-bentuk yang ofensif itu. Bersedekah, membangun komunitas untuk kemajuan bersama, membangun sentra ekonomi. Kalau Anda pejabat, buat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Karena negara ini didirikan untuk kepentingan masyarakat.
Nah, terkait dengan ini pula, hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Hari-hari ini kita sedang ada dalam suasana proklamasi kemerdekaan bulan Agustus. 3 hari lagi kita akan melaksanakan upacara atau peringatan Hari Lahir Indonesia Proklamasi Kemerdekaan. Mari dalam konteks ini kita ofensif untuk berbuat baik, memperbaiki negara ini agar bisa mencapai tujuan-tujuan konstitusionalnya, yaitu membangun kesejahteraan umum, terutama membangun kesejahteraan umum. Kita wajib mencintai negara ini sebagai istimbat dari sebuah hukum. Di dalam Islam sering kita mendengar hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air, nasionalisme itu adalah bagian dari iman. Kalau kita cari di mana dalil ini ditemukan, tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada, cari. Itu Al-Quran 6.666 ayat kira-kira, cari. Tidak ada kata hubbul watan minal iman. Cari di hadis Nabi yang ribuan sudah dihimpun oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Tidak ada hadis hubbul watan minal iman. Tapi apakah ini salah? Tidak. Karena hubbul watan minal iman itu merupakan istimbat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Istimbatnya dari mana? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu hidup bernegara. Oleh sebab itu ada kata malik, ada kata molek, ada kata balat, ada kata bilat di dalam Al-Quran. Artinya manusia itu pasti hidup di dalam negara. Tidak ada seorang pun manusia hidup di luar negara. Pasti begitu lahir ada di dalam sebuah negara. Oleh sebab itu tidak bisa kita mengatakan saya tidak mau negara ini, tidak bisa. Anda sudah sunnatullah punya kehidupan bernegara. Nah, dalam bernegara ini diatur organisasi kita, organisasi negara kita itu agar bisa hidup bersama dengan baik. Itulah kemudian hukum negara yang menyebabkan atau menuntut kita untuk mencintai negara seperti yang dibangun oleh Nabi. Tidak ada perintah mendirikan negara, tapi Nabi mendirikan negara. Negaranya apa? Negara yang membangun kesejahteraan umum dengan apa yang disebut al-maqasid asy-syar'i. Negara itu tidak penting bentuknya, tidak penting namanya. Tetapi negara sebagai konsep generik itu bisa dikatakan sesuai dengan ajaran Islam manakala melaksanakan maqasid arsyad'i. Maksud diturunkannya. Agama itu apa? Melindungi hak asasi manusia, melindungi kebebasan beragama, melindungi hak milik manusia, melindungi nyawa manusia, melindungi kehormatan manusia, melindungi akal sehat manusia. Jika itu ada, maka negara sudah terpenuhi sebagai negara yang Islami. Seperti yang dibangun oleh Nabi. Tidak pernah disebut negara Islam, tetapi disebut negara berkeadaban. Madinah itu ada civilized. Madinah itu masyarakat yang berbudaya, berkeadaban. Nah, oleh sebab itu tidak perlu nama. Indonesia juga tidak perlu nama-nama tertentu. Nama Indonesia sudah sangat bagus. Dan ini harus kita cintai manakala kita beriman. Apakah itu rukun iman? Bukan, istimbaq. Kalau di dalam ilmu fikih itu ada istilah istimbaqul ahkam. Menggali nilai-nilai hukum dari peristiwa dan ayat serta hadis itu lalu keluar hukumnya. Maka muncul pendapat ulama kalau begitu mencintai negara itu adalah sebagian dari iman. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah ketika negara Madinah akan diserang, dia lawan habis-habisan. Dia ajak semua warga Madinah tanpa membedakan agama. Kamu yang Yahudi, yang Nasrani, ayo bela negara kita ini. Perang. Bersatu di dalam keberbedaan. Apa yang mau dilindungi? Al-maqasid asy-syar'i. Nah, saudara sekalian, Indonesia ini adalah satu berkah yang luar biasa. Kita sudah merdeka 81 tahun. Kemerdekaan itu adalah satu berkah. Kalau kita mau membandingkan seandainya kita tidak merdeka.
pada saat Indonesia merdeka tahun 45, menurut sebuah sumber yang saya baca, jumlah sarjana di Indonesia itu sebanyak 117 orang. Yang bisa lulus perguruan tinggi di tahun 45 itu hanya 117 orang dari 70 juta lebih penduduk. Tapi sekarang ini data statistik perguruan tinggi kita, lulusan perguruan tinggi sudah 18 juta orang lebih. Ini adalah satu berkah. Tahun 1945 semua orang, hampir seluruh orang Indonesia miskin. Tetapi sekarang orang miskin menurut data resmi itu tinggal 8,7%. Kenapa itu bisa? Dari semuanya miskin menjadi sekarang 91% tidak miskin. Karena Indonesia merdeka. Dan karena kita cinta kepada negara ini, merawat negara ini. Oleh sebab itu, mari kita jaga negara ini dengan sebaik-baiknya. Secara defensif, dengan penuh kejujuran, menjaga dari hal-hal yang mengotori kita, dan dengan cara ofensif, aktif melakukan pembangunan-pembangunan di bidang-bidang kita masing-masing. Yang universitas, majukan universitasnya. Yang TNI, majukan TNI-nya. Yang polisi, majukan. Dan semuanya, majukan semuanya. Itu adalah bagian dari implementasi iman. Bukan tambahan rukun iman. Arkanul iman ala sittah. Rukun iman itu 6. Kok ada lagi, Pak? Itu ada cabang-cabang dari iman. Seperti kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu kan iman juga. Malu al-haya'u minal iman. Malu itu, tahu malu, tahu diri itu adalah bagian dari iman. Loh, kalau gitu rukun iman banyak? Enggak. Kata Rasulullah, iman itu ada 77 cabang. Bukan 6. 6 itu induknya. Tapi cabangnya 77. Apa? Wa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi iman itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa adnaha imatatul ada anit thariq. Yang paling rendah kamu cukup membuang batu di pinggir jalan yang bisa mengganggu orang berjalan. Menyingkirkan duri paku dari tepi jalan. Itu adalah implementasi dari iman. Nah, hadirin sekalian, mari kita bangun Indonesia ini sebagai bentuk kesyukuran menjadi negara yang maju. Kita jaga bersama. Kita hormati seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita juga ingin tahu bahwa pemerintah juga mendengar pendapat-pendapat masyarakatnya, karena sudah kita tentukan sistem kenegaraan kita ini, ya substansinya adalah musyawarah, syuro atau demokrasi. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzir ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan, i'lamu anna taqwallah hiyas sabil lin najati fid dunya wal akhirah. Fatasawwadu fa inna khairaz zat taqwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ajma'ina amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Allahumma rabbana dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullah akbar.